Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik semua ya. Ya, untuk pada pagi hari ini, sebelum mengawali pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Ya, selesai. Ya, baik, untuk pada hari ini, hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, pembelajaran untuk kelas 10 IPS 4. Ya, silakan bisa mengisi presensi atau kehadiran terlebih dahulu sebelum pembelajaran kita mulai. Ya, silakan bisa absensi terlebih dahulu, bisa mengeklik hadir di bawah nggih. Ya, baik, untuk materi pada pagi hari ini yaitu atletik atau atletik lari pendek, lari jarak pendek. Silakan materinya dibaca, akan Ibu berikan materi melalui PPT, dan sebagai bukti jika kalian mengikuti pelajaran, silakan dicatat dan nanti bisa difoto setelah kalian selesai mencatatnya. Nanti setelah selesai mencatat bisa dikirimkan di sini melalui Google Classroom ya. Dan jangan lupa untuk kalian tetap semangat dan selalu mematuhi aturan protokol kesehatan, istirahat yang cukup, dan diusahakan tetap di rumah saja. Dan jangan lupa untuk menyempatkan waktu sedikit saja untuk melakukan olahraga walaupun sebentar. Ya, olahraga yang ringan-ringan saja enggak apa-apa. Ya, tetap semangat walaupun sekolah di rumah. Berdoa saja agar wabah virus corona ini bisa segera berakhir dan kita semua bisa beraktivitas seperti biasanya sebelum adanya wabah ini. Ya, silakan materinya bisa dilihat terlebih dahulu. Ya, materi atletik lari jarak pendek. Pengertiannya, lari jarak pendek merupakan salah satu nomor lari dari cabang olahraga atletik. Lari jarak pendek disebut juga lari sprint, sedangkan pelarinya disebut sprinter. Dari lari jarak pendek didukung dengan kekuatan dan kecepatan yang tinggi, karena lari jarak pendek memiliki daya tahan kekuatan yang kuat mulai dari start hingga garis finish. Ya, dikutip dari buku Kepelatihan Atletik Jalan dan Lari karya Suratmi, dijelaskan jika seorang sprinter atau pelari cepat membutuhkan kemampuan yang optimal serta kecepatan yang maksimal dalam melakukan lari sprint karena jarak yang ditempuhnya pendek. Pada umumnya, lari jarak pendek nomor 100 meter dilakukan di trek atau lintasan lari dalam stadion. Menurut Suratmi, lari sprint nomor 200 meter serta 400 meter merupakan ajang balapan lari paling bergengsi di dunia, karena secara tidak langsung pemenangnya akan dinobatkan sebagai pelari paling cepat di dunia.
Ya, untuk manfaatnya sendiri yaitu salah satu keuntungannya dari olahraga lari jarak pendek adalah bisa dilakukan di mana saja tanpa memerlukan lintasan serta jaraknya pendek. Ya, untuk manfaatnya yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh, mempertahankan massa otot, meningkatkan kekuatan tubuh. Ya, untuk meningkatkan kegiatan tubuh yaitu berdasarkan hasil studi dalam Journal of Strength and Conditioning Research, lari jarak pendek terbukti bisa meningkatkan daya tahan tubuh pelari setelah melakukan lari sprint secara rutin selama 2 minggu, mempertahankan massa otot lari jarak pendek. Untuk yang kedua, mempertahankan massa otot, yaitu tanpa lemak yang bisa saja hilang karena pertambahan usia. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan tubuh, yaitu lari jarak pendek membutuhkan kecepatan maksimal. Dengan ini, tubuh harus bekerja lebih keras lagi, sehingga pada akhirnya kekuatan dan kecepatan tubuh semakin bertahan atau semakin bertambah jika rutin melakukan lari sprint. Ya, Forcing start memiliki 3 jenis posisi yang biasanya diterapkan oleh para sprinter, pelari cepat, pada sebuah block start. Ya, untuk startnya sendiri dibagi menjadi 3 jenis ya. Untuk yang pertama, start pendek. Start ini biasanya digunakan oleh para atlet yang sudah terlatih, dilakukan pada jarak 16 inci atau sekitar 0,40 meter dari garis start hingga blok start bagian depan. Posisi start ini dilakukan dengan berjongkok, lutut kaki belakang berada di depan ujung kaki satunya, atau dengan kata lain kedua kaki saling berdekatan. Untuk yang kedua yaitu start menengah. Start ini paling banyak digunakan oleh para sprinter, dilakukan pada jarak 21 inci atau sekitar 0,53 meter dari garis start hingga blok start bagian depan. Untuk yang ketiga yaitu start panjang atau long start. Start ini digunakan oleh para atlet yang memiliki kaki panjang, dilakukan pada jarak 21 inci atau sekitar 0,53 meter dari garis start hingga blok start bagian depan. Jarak antar blok adalah 26 inci atau sekitar 0,66 meter. Posisi start ini dilakukan dengan berjongkok, kedua telapak kaki saling berjauhan dengan lutut kaki belakang berada di samping tumit kaki depan. Ya, untuk aba-aba teknis start, selain teknik start, para pelari harus memperhatikan aba-aba yang diberikan. Berikut aba-aba yang harus diberikan pelari. Yang harus diperhatikan pelari. Yang pertama, aba-aba bersedia. Berarti para pelari harus meletakkan kedua kaki pada blok start serta mengarahkan pandangan lurus ke depan. Ya, untuk aba-aba yang kedua adalah siap. Berarti para pelari harus mengangkat lutut kaki belakang, posisi kedua kaki sedikit bengkok. Untuk yang ketiga, aba-aba iya, berarti para pelari harus mengangkat kedua tangan dari tanah. Kaki belakang melangkah maju dan kaki depan diluruskan, kemudian berlari sekencang mungkin. Untuk teknik dasar lari jarak pendek sendiri yaitu ada
5. Yang pertama, posisi kepala dan leher rileks dan pandangan fokus ke depan. Yang kedua, ketika berlari, tekuk siku pada posisi 90 derajat. Untuk yang ketiga, saat lengan bergerak, jaga agar posisi bahu tetap stabil dan rileks. Yang keempat, ketika berlari, angkat lutut bagian depan serta luruskan kaki bagian belakang. Usahakan agar langkah kaki pendek, namun tetap dalam kecepatan maksimum. Untuk teknik start pada lari jarak pendek, yang pertama menggunakan atau dengan gerakan kakinya. Yang kedua, gerakan tangan. Untuk gerakan kaki sendiri yaitu pertama, sama seperti olahraga lari lainnya, posisi kaki dalam lari jarak pendek diawali dengan melangkah. Untuk yang kedua, dalam lari jarak pendek, posisi mata kaki dan lutut diangkat sambil mendorong pinggul ke depan. Untuk yang ketiga, ketika melangkah, salah satu kaki ditekuk serta bergerak ke depan. Untuk yang keempat, pada saat akan melangkah, posisi lutut sedikit dibengkokkan serta lutut kaki yang satunya digerakkan ke depan sambil dibengkokkan. Untuk yang kelima, usahakan untuk terus menjaga keseimbangan tubuh dan tetap rileks saat berlari. Untuk gerakan tangannya sendiri berbeda dengan lari jarak menengah dan lari jarak jauh. Lari cepat atau lari sprint membutuhkan gerakan mengayun tanpa lari cepat atau lari sprint membutuhkan gerakan mengayun tangan yang lebih kuat karena sangat dipengaruhi oleh kecepatan angin. Untuk yang kedua, saat akan mengayun tangan, pastikan siku ditekuk dengan posisi 90 derajat. Gerakan ayunan tangan ini dilakukan dengan hidung serta ke bagian belakang. Ya, untuk yang kedua, saat akan mengayun tangan, pastikan siku ditekuk dengan posisi 90 derajat. Gerakan ayunan tangan ini dilakukan ke depan hidung serta ke bagian belakang. Ya, baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Ya, silakan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Ya, untuk materi di atas sudah paham semua? Ya, berhubung tidak ada yang bertanya, ya, mengenai materi di atas saya anggap paham semua. Jika tidak ada pertanyaan dan ataupun nanti jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan melalui grup WA atau bisa WA Purika saja langsung. Ya, baik, jika tidak ada pertanyaan untuk pembelajaran pagi hari ini Ibu cukupkan. Silakan materinya dibaca dan dicatat. Jangan malas-malasan. Walaupun sekolah dari rumah karena adanya wabah ini, maka kalian harus tetap semangat. Waktu kalian di rumah seharusnya banyak. Jangan dijadikan COVID sebagai alasan. Jangan disepelekan juga. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian. Tetap melakukan olahraga pastinya. Sempatkan waktu untuk melakukan olahraga. Tidak usah lama-lama, yang penting ada hasilnya. Ya, tentunya patuhi aturan protokol kesehatan, cuci tangan dan pakai masker saat keluar rumah. Semangat dan silahkan materi di atas dipahami. Ya, baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk melakukan doa terlebih dahulu agar
materinya dapat bermanfaat untuk kalian semua. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Ya, selesai. Baik, materi pada pagi hari ini Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.